Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam konten katekese para Frater Projo Keuskupan Agung Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sejenak mengenai seorang santo yang sangat terkenal dengan kehidupan spiritualitasnya, yakni Santo Louis de Montfort. Santo Louis de Montfort lahir pada tanggal 31 Januari 1673 di sebuah kota kecil yang bernama Montfort di bagian Bretagne, Prancis Barat. Selain sebagai tempat lahir, Montfort juga adalah tempat baptis Santo Louis. Dengan demikian, nama Montfort diambil dari nama tempat kelahiran dan tempat baptisnya. Santo Louis bersekolah di tempat yang dikelola oleh para imam Jesuit, yakni Santo Thomas Becket di Rennes. Pada tanggal 5 Juni 1700, Santo Louis ditahbiskan menjadi imam oleh Monsignor Bazin de Flamanville. Pada tanggal 5 Juni 1700, Santo Louis ditahbiskan menjadi seorang imam oleh Monsignor Bazin de Flamanville. Setelah tahbisan, Santo Louis bergabung dengan tim misi dari komunitas imam-imam di Nantes, suatu komunitas yang didirikan untuk menyelenggarakan misi dan retret. Kemudian ia berkarya di Wisma Tunaharta di Poitiers. Selama hidupnya, Santo Louis tekun melaksanakan karya misi, misalnya melayani orang kecil, orang sakit, dan juga orang miskin. Ia begitu giat membaharui janji-janji baptis umat yang dilakukannya dengan meletakkan semua janji itu dalam tangan Bunda Maria sebagai jaminan kesetiaan. Pada tanggal 6 Juni 1706, Santo Louis melakukan perjalanan kaki yang sangat panjang dari Paris ke Roma untuk beraudiensi secara pribadi dengan Paus Clemens ke-11. Pertemuan itu untuk meminta petunjuk lahan karya misi yang cocok untuk ditanganinya kelak. Bapak Suci menunjuk Prancis sebagai medan karya misionernya. Melihat antusiasmenya yang begitu besar, Santo Louis dijuluki sebagai misionaris apostolik di negerinya sendiri. Santo Louis de Montfort juga hidup di tengah panasnya polemik dan perdebatan tentang devosi Maria, yaitu polemik devosi Maria dalam Konsili Trente. Hal ini merupakan salah satu reaksi terhadap kaum Protestan. Santo Louis mengikuti terus suasana kedua pihak ini sambil memegang teguh pada apa yang telah dihayatinya sejak kecil. Hasil pencarian dan penghayatan ini jauh di kemudian hari dituangkannya dengan sangat elok dalam sebuah tulisan secara khusus dalam Mahakarya Bakti Sejati kepada Maria dan dalam ringkasan Rahasia Maria. Selama hidupnya, Santo Louis melaksanakan kurang lebih 200 karya misi di berbagai kehidupan Selama hidupnya, Santo Louis de Montfort melaksanakan kurang lebih 200 karya misi di berbagai keuskupan di wilayah Prancis Barat, antara lain Keuskupan Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Nantes, Lucon, dan La Rochelle. Ia bermisi di tengah umatnya dari paroki ke paroki yang lain. Di dalam karya pelayanannya itu, ia tekun membangun sebuah bukit Kalvari di Ponsteau. Pada tanggal 28 April 1716, Santo Louis de Montfort meninggal dunia tepat pada usia yang ke-43 tahun. Santo Louis de Montfort dinyatakan sebagai beato oleh Paus Leo ke-12 pada 22 Januari 1888 dan dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-12 pada 20 Juli 1947. Pada 25 Maret 1987, Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Redemptoris Mater
menyebut Santo Louis sebagai saksi dan guru spiritualitas. Pada 25 Maret 1987, siapa yang buat itu? Pada 25 Maret 1987, Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Redemptoris Mater menyebut Santo Louis sebagai saksi dan guru spiritualitas Maria sejati. Maria adalah pribadi yang sangat istimewa dalam hidup dan karya Santo Louis. Seluruh hidupnya, Santo Louis tidak pernah dilepas pisahkan dari pribadi Maria. Dapat dikatakan bahwa Maria sungguh-sungguh mendapat tempat dan memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan karya kerasulannya, yaitu terkait menghadirkan kerajaan Kristus di tengah dunia. Sebagaimana Maria telah membaktikan seluruh dirinya kepada rencana dan kehendak Allah, demikian juga Santo Louis membaktikan seluruh hidupnya kepada Maria. Santo Louis yakin dan percaya bahwa dengan membaktikan diri kepada perawan tersuci, itu sama halnya dengan membaktikan seluruh diri seutuh-utuhnya kepada Yesus Kristus.